Selamat siang Pak Yo, saya Yuli. Saya mau mempresentasikan tugas UAS mengenai VTS. VTS ini menghandle dua kegiatan, yaitu payment dan return policy. Untuk tugas sekarang saya hanya ingin membahas return policy saja, karena menurut saya bahasan ini sangat menarik. Return policy secara general yaitu kebijakan pengembalian mengambil peran penting bagi pelanggan di pasar online, karena pelanggan tidak dapat menyentuh produk yang ingin mereka beli. Jadi terdapat gap antara barang yang ingin dibeli dan calon pembeli gitu. Oleh karenanya, dengan memberikan kebijakan pengembalian yang jelas dapat menjadi strategi yang mengarah pada peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Return policy sendiri dikelompokkan berdasarkan tingkat kesulitannya, yaitu lenient dan strict. Lenient cenderung lebih longgar dan strict cenderung lebih ketat, seperti itu. Untuk level kelonggaran dari return policy bisa dibagi berdasarkan 5 karakteristik, yaitu time, money, effort, scope, dan exchange. Saya membaca beberapa paper dan menurut saya 3 paper ini menarik untuk dibahas. Paper ini memiliki metode penelitian yang sama, yaitu survei kuesioner. Jumlah kuesionernya juga, jumlah respondennya juga sama, yaitu 327 responden, dan lokasinya pun sama di Polandia. Jadi kemungkinan mereka satu grup. Tapi penelitinya beda. Saya cek mereka beda tiga-tiganya. Untuk yang pertama, the impact of impulsive buying on customer return. Jadi latar belakang dari paper ini karena banyaknya produk-produk dari penjualan online yang diretur. Jadi kebanyakan pembeli itu membeli dengan impulsif atau mendadak terbawa emosi, dan ketika toko tersebut memperbolehkan adanya pengembalian, maka pembeli segera memutuskan untuk membeli. Jadi pembeli itu juga sering melakukan yang namanya pengembalian palsu. Jadi mereka mengembalikan barang walaupun barang itu tidak rusak, tapi mereka tetap ingin mengembalikan karena barang tersebut sebenarnya tidak mereka butuhkan, seperti itu. Mereka hanya terbawa emosi saja membelinya, seperti itu. Lalu hasil dari kuesionernya yaitu responden kan diberikan 3 pertanyaan, lalu hasilnya seperti ini. Pertanyaan pertama, elemen apa dari layanan pelanggan yang paling penting untuk konsumen? Dari hasil analisis pada kuesioner dapat disimpulkan bahwa waktu adalah faktor kunci kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan menginginkan waktu pengiriman secepat mungkin, keputusan return selama mungkin, dan waktu tunggu yang secepat mungkin. Selain itu, responden mengkonfirmasi penanganan retur merupakan bagian penting dari pelayanan pelanggan. Lalu pertanyaan kedua, di mana konsumen paling sering berurusan dengan pengembalian barang selama berbelanja online atau offline? Hasilnya retur online lebih sering dan lebih banyak dibandingkan offline. Ini mungkin disebabkan karena ketidakakuratan foto dan tidak menyediakan kisi ukuran. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang membuat responden memutuskan membeli barang yang tidak mereka butuhkan? Hasil yang menunjukkan bahwa emosi secara langsung mempengaruhi pembelian produk, terutama jika pelanggan mengetahui mereka memiliki hak untuk mengembalikan barang. Menganalisis usia responden, usia muda lebih sering mengaku membuat pembelian yang tidak perlu. Lalu kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa return policy memainkan sebuah peran penting dalam layanan pelanggan. Mengatur pengembalian adalah cara yang bagus untuk memastikan kepuasan pelanggan dan penanganan proses return dengan baik untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Lalu paper kedua yaitu Customer Behavioral Reaction to Negative Experience During the Product Return. Tujuan dari makalah ini untuk melihat lebih dekat pada pengalaman pelanggan selama mengembalikan produk dan kemampuan pelanggan untuk berbagi informasi tentang hal itu.
Jadi responden diberikan 2 kali pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu menanggapi situasi di mana konsumen mengalami keberhasilan operasi pengembalian sebanyak 1 kali. Sebanyak 49,8% responden, mereka akan menceritakan keberhasilan tersebut kepada teman-teman mereka. Lalu sebanyak 22,3% mereka akan menceritakan keberhasilan tersebut dan akan men-sharingkan ke internet. Jadi persentase ini menurut saya persentase yang besar untuk dampak kepada toko tersebut, menjadi dampak baik terhadap toko tersebut karena konsumen menceritakan gitu, seperti itu. Jadi seperti mereka akan mengalami promosi secara masif terhadap toko tersebut. Lalu untuk menanggapi situasi di mana konsumen mengalami kegagalan operasi pengembalian 1 kali, menurut surveinya 41% responden akan mengekspos ketidaksenangan mereka. Lalu 22,9% mereka akan men-share di sosial media mereka. Jadi ini dampaknya akan sangat, toko tersebut akan terdampak secara negatif ya, karena testimoni kegagalan ini akan tersebar meluas di internet maupun di jaringan offline mereka. Jadi kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa baik itu pelanggan puas atau tidak puas, mereka cenderung berbagi pendapat tentang pengembalian dengan orang lain yang akan menjadi potensial buyer. Kepuasan memang tidak menentukan loyalitas, tapi merupakan syarat yang diperlukan untuk terjadinya promosi secara masif. Pelanggan yang puas mampu mempertaruhkan reputasinya dengan merekomendasikan tawaran kepada orang lain, berpartisipasi aktif dalam kehidupan perusahaan. Jadi kalau pelanggan puas itu bisa menjadi promosi gratis gitu pada perusahaan tersebut. Lalu paper ketiga, The Effect of Linear Return Policy on Brand Recognition. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak dari kebijakan pengembalian yang pro konsumen terhadap pengenalan merek atau brand. Metode yang digunakan sama, yaitu kuesioner dengan 327 responden di Polandia untuk mengidentifikasi toko dengan kebijakan pengembalian yang paling pro konsumen dengan waktu pengembalian terlama. Responden diminta untuk memilih toko-toko yang menurut mereka paling pro konsumen. Jadi pada kuesioner ini pada awalnya konsumen disuruh menulis sendiri toko yang mereka pernah punya pengalaman terhadap toko tersebut, lalu mereka tulis sendiri toko mana yang menurut mereka pengembaliannya itu pro konsumen. Lalu terdapatlah 12 toko dengan berbagai macam produk gitu, seperti misal toko fashion, lalu toko furnitur, toko yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Lalu pada survei berikutnya penulis memberikan langsung pilihan gitu. Jadi konsumen disuruh memilih 14 dari toko online dengan jenisnya semuanya toko fashion gitu. Jadi untuk yang pertama itu mereka berbeda-beda jenis, untuk yang kedua itu mereka sama di fashion semua. Dan hasil surveinya sama-sama toko Zalando yang terpilih paling banyak dari total responden. Hal ini mungkin disebabkan karena Zalando itu mempunyai kebijakan gratis pengiriman dan pengembalian tanpa minimum order dengan waktu return selama 100 hari. Jadi lama banget ya, 100 hari. Dan hal ini membuktikan bahwa Linear Return Policy sangat mempengaruhi pengenalan suatu brand. Dengan aturan pengembalian 100 hari ini, Zalando berhasil menjadi